dan Magot sebagai pengembangan alternatif bisnis, industri rumahan dan pengolahan limbah rumah tangga di Desa Sukawati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Berikut ini saya bacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars, dan Himne Stekia. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pembukaan program P3D. Yang kelima, penutup. Yang keenam, acara inti. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Stekia, dan Mars Stekia. Untuk yang bertugas, dipersilahkan.
Untuk acara yang selanjutnya, yaitu acara sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan diberikan oleh Ketua Pelaksana, Saudari Novianti Sari, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dari audiens semua telah mengikuti program pembukaan ini, yaitu sosialisasi program pengembangan pemberdayaan desa. Nah, di sini saya juga memohon maaf atas ketidaknyamanannya karena memang kita lakukan secara online yang mungkin sinyal atau jaringan kalian juga tidak mendukung. Kami mohon maaf. Dan untuk anggota tim P3D, saya berterima kasih banyak atas partisipasi kalian dan saya mohon maaf apabila saya ada yang salah. Yang terhormat Ibu Nurul Mazidah selaku PL Ketua SDIS Cendekia Bojonegoro, yang terhormat Bapak Eka, yang terhormat Bapak Mukti, dan yang terhormat Bapak Wawan, serta Ibu Kades, dan Kartar di Desa Sukowati, Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih, dan mungkin cukup sekian. Semoga ilmu yang kita lakukan hari ini warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk sambutannya. Untuk sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Amir Rohadi selaku Kepala Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, atau yang mewakili. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para dosen pembimbing dari SDI Cendekia yang kami banggakan, adik-adik mahasiswa, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi. Tidak lupa juga perwakilan mungkin ada Karang Taruna dari Desa Sukowati yang ikut. Pada pagi hari ini nun sewu saya mewakili Pak Ami, kebetulan ayahnya lagi sedang pergi Bu ya. Jadi ini mungkin kita bisa sinerginya desa dengan PKK Desa Sukowati. Kami sangat menyambut baik dengan adanya P3D karena ini tindak lanjut dari PHP 2D yang lalu ya Bu ya, sama adik-adik semua. Jadi harapan kami di masa pandemi ini dengan kita salah satunya adalah item SDGs untuk bisa mensinergikan antara kegiatan di kampus dan kegiatan di masyarakat. Mungkin pandemi ini agak terhambat sedikit karena kita tidak bisa terlalu banyak berkerumun. Pertama itu yang menjadi catatan kami. Kemudian ini kan salah satu wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi
Mungkin ini adik-adik bisa salah satu menjadi item, menjadi SKS ya Bu ya, mungkin bisa dibantu seperti itu. Nah, harapan kami kegiatan PHP yang lalu, PHP 2D yang lalu itu kalau misalnya ada yang masih kurang sempurna, mungkin bisa lebih disempurnakan, dan kita mungkin lebih banyak lagi mungkin yang bisa kita kembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Sukowati. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami menunggu kiprah bimbingan dari adik mahasiswa. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan bisa kita sama-sama membangun Desa Sukowati menjadi lebih baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Dan mungkin misalnya suatu saat nanti ada KKN dari siswa dari STI Cendekia, kami sangat menerima dengan tangan terbuka. Kebetulan bulan depan ini kami juga sedang menerima mahasiswa dari UNS untuk KKN ya Bu ya. Ini kita juga di bulan ini juga ada menerima mahasiswa KKN untuk UNS. Jadi kami lebih memang senang menerima untuk jika ada kegiatan-kegiatan seperti ini, itu akan mempercepat untuk pembangunan di desa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya, dan juga pembukaan program P3D yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Mazidah, SEMSA, selaku pelaksana tugas Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Ibu Hafidsyah Nastul Amrina SPD MPD. Yang kami hormati Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Bapak Abdul Aziz Safi SMM. Yang kami hormati Kepala Desa Sukowati atau Ibu Kepala Desa nggih, yang mewakili Ibu Endri Rahmawati. Yang kami hormati pula Ketua Karang Taruna Desa Sukowati beserta anggota. Kemudian yang saya banggakan pengurus HMJ Akuntansi serta seluruh peserta sosialisasi P3D. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dikaruniai nikmat oleh Allah SWT, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti sosialisasi program pengembangan pemberdayaan desa. Dan saya doakan semoga yang hadir pada acara ini ya berada dalam kondisi penuh cinta, rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bertambah-tambah nikmat di dunia dan akhirat ya, berupa kebahagiaan, kesempatan, kenikmatan ibadah, kemudahan dalam menuntut ilmu, serta apa yang diimpikan bisa segera tercapai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim P3D yang telah berusaha dengan penuh semangat ya untuk menjalankan program ini. Jadi program P3D ini memang ditawarkan khusus ya kepada organisasi kemahasiswaan yang telah menerima dan dianggap berhasil dalam pelaksanaan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau PHP 2D pada tahun 2020. Dan alhamdulillah HMJ Akuntansi tahun kemarin sudah sukses menjalankan programnya. Nah, melalui program P3D ini, ya, tim diharapkan dapat mengimplementasikan rencana-rencana yang telah disusun, ya, dengan dukungan masyarakat dan perangkat desa Sukowati. Nah, program pelaksanaan di Desa Sukowati ini merupakan bentuk komitmen ya dari STI Cendekia dalam hal berkontribusi untuk pembangunan pemerintahan di
Kabupaten Bojonegoro. Nah, tentu saja ya perguruan tinggi berkontribusi pada pembangunan untuk mewujudkan kemandirian, ya, ketahanan pangan, kemudian pengentasan kemiskinan, serta pengelolaan lingkungan di Kota Bojonegoro. Nah, salah satu program yang akan dijalankan oleh tim P3D ini adalah salahnya adalah di bank sampah, ya. Kemudian pelaksanaan program P3D ini yang dilaksanakan oleh HMJ Akuntansi ini juga merupakan bentuk implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, yang tujuannya adalah untuk memajukan desa. Dan alhamdulillah tim P3D ini beranggotakan 15 mahasiswa yang berasal tidak hanya dari prodi akuntansi tapi juga dari prodi manajemen. Jadi meskipun masih dalam situasi atau kondisi COVID seperti ini, namun dengan berbekal pengalaman dan program pelaksanaan PHP2D sebelumnya, saya yakin ya tim ini bisa tetap optimis ya. Optimis program ini bisa dilaksanakan dengan baik ya. Dan tentu harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat ya. Nah, saya selaku PLT Ketua STE Cendekia Bojonegoro mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Desa Sukowati beserta warga desa karena sudah memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa untuk bersosialisasi dan mengasah soft skill-nya. Ya, semoga sinergi ini bisa berlanjut pada program-program lainnya. Tadi Pak Aziz ya sudah ditawari oleh Ibu Kepala Desa untuk KKN-nya bisa di Desa Sukowati. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk terus bersinergi dengan Desa Sukowati. Kemudian terima kasih juga kepada Ketua HMJ Akuntansi beserta seluruh tim P3D, kemudian masyarakat Desa Sukowati dan Karang Taruna, serta seluruh pihak yang ikut andil dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Selamat mengikuti sosialisasi P3D dengan penuh semangat. Semoga ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah masuki acara penutup, lalu akan diteruskan dengan acara inti yang akan disampaikan langsung oleh Saudari Novianti Sari. Terima kasih banyak kepada para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga program ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan terkait sosialisasi program pengembangan pemberdayaan desa. Saya mohon maaf, dan di sini saya selaku Ketua HMJ Akuntansi
sekaligus Ketua Pelaksana dalam kegiatan program kali ini, saya ingin memberikan beberapa ilmu pengetahuan untuk masyarakat dan terutama untuk Desa Sukawati. Jadi sebelumnya kita telah melakukan PHP 2D tahun 2020 yang lalu. Kemudian kita juga di ACC kembali terkait program pengembangan pemberdayaan desa. Judul kami kali ini adalah pemanfaatan budidaya lele dan maggot sebagai pengembangan alternatif bisnis industri rumahan dan pengolahan limbah rumah tangga. Kali ini karena memang di PHP 2D kemarin kita melakukan budidaya lele dan maggot. Nah, budidaya lele sebelumnya kita sudah melakukan dan kita juga sudah melaksanakan. Bahkan kita juga sudah menuaikan hasil dari budidaya tersebut. Kita juga sudah panen ya. Kemudian hasil lele tersebut kita olah menjadi sebuah produk olahan rumahan, yaitu abon lele. Jadi gitu. Kemudian untuk budidaya maggot, karena memang sebelumnya tadi kita terkait kita mengolah limbah rumah tangga, pengolahan sampah. Dan jadi maggot tersebut adalah sebuah hewan seperti belatung yang akan menjadi sebuah lalat. Nah, itu gunanya sebagai pakan dari lele. Nah, kita gunakan apa? Kita melakukan dari limbah rumah tangga tersebut sebagai bahan pakannya maggot itu. Nah, kemudian kita juga memiliki jadwal kegiatan. Di sini ada 5 jadwal kegiatan. Yang pertama ada pendampingan pembenihan ikan lele terutamanya. Kemudian ada pendampingan pembesaran ikan lele dengan media gentong atau drum. Kemudian ada pendampingan ternak maggot. Kemudian ada pelatihan inovasi produk dari ikan lele. Dan yang terakhir ada pemasaran produk. Jadi setiap jadwal kegiatan kita kali ini kita lakukan selama 5 bulan terhitung mulai dari bulan Juli lalu sampai hingga November yang akan datang. Seperti itu. Yang pertama, terkait pendampingan pembenihan ikan lele. Nah, dalam pembenihan ikan lele juga kita dibutuhkan berbagai tahapan-tahapan. Nah, di sini kita juga ada waktu lalu kita melakukan pemilihan induk ikan lele, kemudian proses pemijahan ikan lele. Nah, kita melakukan hal itu kurang lebih selama 3 bulan. Jadi kita melakukan panen itu setelah 3 bulan tersebut, hasilnya kita olah menjadi sebuah produk keluaran. Nah, kemudian ada proses pemeliharaan larvanya, kemudian sampai dengan pendedaran ikan lele. Kemudian ada pembesaran ikan lele dengan media gentong. Karena sebelumnya kita melakukan medianya dengan terpal ya, kita bentuk kotak sebelumnya yang ada di Sukawati itu kurang lebih 4 meter lebarnya. Kali ini kita akan buat lagi perluasan lahan dan perluasan kolam dengan media gentong. Jadi kita menggunakan gentong kurang lebih ukuran 200 liter. Jadi seperti itu. Kita usahakan dalam satu lingkup desa kita buat, di sini kita sudah mensosialisasikan sebanyak 10 gentong yang akan kita lanjutkan untuk kegiatan besok kami. Seperti itu. Kemudian ada ternak maggot. Nah, ternak maggot itu kemarin kita juga sudah buat kandangnya. Jadi mungkin sudah ada yang paham ya terkait maggot dari Kartar yang sudah membantu kita di sebelumnya. Nah, kita di sini juga hanya melakukan perluasan ternak maggot tersebut. Karena kita sudah melakukan perluasan kolamnya, jadi kita juga harus melakukan perluasan sebagai pakannya, yaitu maggotnya itu sendiri. Seperti itu. Kemudian ada inovasi produknya. Nah, di sini kita melakukan tambahan keluaran inovasi produknya. Jadi
Kalau yang sebelumnya kita hanya membuat abon ikan lele, di sini kita melakukan penambahan inovasi. Yang pertama juga ada nugget lele, dan yang kedua ada kerupuk kulit ikan lele. Jadi sebelum itu, karena kita sudah melakukan kegiatan dengan inovasi produk itu, saya harap dari lele juga kita harus bisa mengolahnya. Bahkan jika harga lele yang kita jual, maksudnya seperti lele biasa, itu mungkin harganya akan lebih murah. Berbeda lagi ketika kita menjual atau melakukan inovasi. Seperti kita membuat inovasi dari lele. Nah, apa sih yang bisa kita buat dari lele itu apa? Jadi kita sudah sempat melakukan eksekusi terkait abon lele. Jadi kita sekarang hanya menambahkan 2 varian dari produk olahan ikan lele seperti itu. Kemudian ada pemasaran produknya. Jadi di sini kita tidak hanya melakukan inovasi produk, tapi kita juga melakukan pemasaran produknya. Kalau yang di sebelumnya kita hanya melakukan di outlet-outlet terdekat di daerah Bojonegoro, tapi kali ini kita akan melakukan perluasan mitra kita. Nah, baik secara online maupun secara offline marketing. Nah, kemudian kita juga melakukan luaran ada berupa buku pemberdayaan desa yang sudah ber-ISBN, itu yang berisi dengan paparan proses pemberdayaan beserta hasil yang kita dapatkan dari lele dan mangkok tersebut. Kemudian kita juga melakukan publikasi melalui media elektronik dan video yang diupload di YouTube. Jadi kita juga bekerja sama dengan media sosial, media online, media massa maksudnya, seperti surat kabar atau lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ada dokumen perencanaan pemberdayaan desa, itu yang dirumuskan secara mandiri. Jadi kita di sini hanya melakukan pendampingan, karena memang sebelumnya kita sudah melakukan pelaksanaannya. Jadi kita hanya melakukan pendampingan untuk warga dan masyarakat serta Karang Taruna yang ada di desa tersebut. Kita hanya melakukan pendampingan karena program kita masih terarah seperti yang sebelumnya. Jadi kita di sini hanya melakukan perluasan saja. Kemudian ada luaran tambahannya tadi, seperti inovasi produknya. Kemudian ada dari produk tersebut kita juga melakukan legalitasnya. Jadi kita melakukan legalitas produk bahwa bisa melakukan ini loh, hasil olahan dari desa Sukowati. Dan kita juga sudah kerjasama dengan mitra-mitra yang akan kita lakukan nanti. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon saran dan kritiknya dari semua audiens. Mungkin hanya singkat ya, karena memang kita juga sudah melakukan program ini di tahun sebelumnya. Jadi di sini kita hanya melakukan perluasan saja dan menambahkan sebuah inovasi. Baik, terima kasih. Dari sini ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Mbak, permisi mau tanya ya. Kira-kira Iya, kapan Ibu. mau mulai ininya? Insya Allah kita akan melaksanakannya dalam bulan ini. Agustus ini. Iya. Monggo untuk yang dari masyarakat atau yang dari Kartar, ada yang ingin menambahkan atau kritik dan sarannya untuk kita semua, karena memang di sini kita bekerja sama dengan desa untuk memajukan desa
menjadi desa yang unggul dan produktif. Seperti itu. Bagaimana untuk seluruh audiens atau yang lainnya masih ada yang kurang jelas atau yang perlu kita diskusikan kembali terkait program ini? Mbak Via, saya bisa tanya ya Mbak Via ya? Iya Bu, monggo. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dengan pengelolaan sampah itu. Nah, rencananya berapa kali ya dalam satu pekan atau dalam selama proses pelaksanaan program P3D ini masyarakat diajak untuk tadi sadar akan untuk pengelolaan sampahnya. Apakah 1 minggu sekali tiap hari Minggu mereka harus mengumpulkan sampahnya atau seperti apa? Terus kemudian ketika warga itu sudah mengumpulkan sampah ya di program ini apa yang warga dapat? Yang mereka dapatkan apa? Dengan mengumpulkan sampah ke tim P3D ini. Terima kasih Mbak Via. Iya, jadi gini Bu ya, terkait sampah, kita memang hanya menampung sampah organik ya, tidak untuk sampah plastik. Jadi kita juga melakukan pendampingan ini, insya Allah 1 minggu dalam 2 kali. Jadi untuk melakukan pengumpulan sampahnya kita lakukan diakhirkan, biasanya seperti itu dalam waktu 1 minggu sekali. Gunanya apa? Untuk melakukan pembesaran maggot dan untuk memperbanyak budidaya maggotnya itu, gitu Bu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Via. Monggo untuk audiens masih perlu tambahan lagi atau memang sudah cukup paham dengan program kita kali ini? Karena memang di sini kita melakukan program ini selama 5 bulan ya, karena terhitung juga Jawa dan Bali masih dalam lingkup PPKM. Jadi mungkin kita tidak bisa setiap hari melakukan kegiatan di lokasi. Seperti itu. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, semoga ilmu ini dalam sosialisasi bisa bermanfaat, dan saya harap Kartar maupun masyarakat maupun Ibu Kades juga kita mohon pendampingannya, kemudian Pak Aziz dan Bu Nurul kita juga mohon dampingannya. Sebelum saya akhiri, saya berterima kasih atas terselenggaranya program ini, dan saya mohon maaf apabila ketidaknyamanan kami, karena memang server dan sistem kita juga kurang memadai. Kami mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endri, matur nuwun Bu Endri. Oke, Sudah sampai-sampai berkenan Bu. hadir. Oke, Mohon bimbingannya untuk adik-adik mahasiswa Bu Endri. oke, Bu. Nggih. Insyaallah. Nggih. Oke. Izin live dulu nggih. Oke, ini ada dokumentasi. Ada perlu Iya. dokumentasi apa enggak? Oh ya, ini dokumentasi foto bersama dulu ya Mbak Via ya. Iya, Bu. Perlu enggak? Oh iya. Foto bersama dulu, mohon untuk mungkin dinyalakan kameranya dulu ya, semuanya, untuk semuanya. Iya. Iya.